menyembah Dia. Yang kedua, kenapa kita datang beribadah kepada Tuhan? Gak ada hal lain, karena hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Sekalipun Allah mungkin mengizinkan sesuatu yang mungkin kita gak inginkan untuk kita terima, tapi Dia adalah tetap Allah. Biarlah segala yang bernafas memuji Dia, layak sesuai dengan kelayakannya, sesuai dengan kemuliaannya, karena Dialah Allah yang layak dipuji. Mari kita sama-sama membawa hati kita dan kehidupan kita saat ini, apapun itu posisi kehidupan kita, kita mau mengakui di hadapannya saat ini bahwa Allah lah yang termulia, bahwa Ialah yang layak disembah. Mari kita naikkan ucapan syukur kita, bukan sekedar tentang apa yang sudah kita terima segala doa-doa kita, tapi terlebih lagi mana kasih karunia-Nya yang dahsyat itu, yang melimpah atas setiap kita, yang melayakkan setiap kita meskipun kita gak layak, yang memampukan kita untuk kita datang menghampiri tahta kemuliaan Sang Bapa, sehingga kita dapat beribadah kepadanya. Namanya karena Yesus Kristus Tuhan di atas kayu salib yang telah melayakkan dan menebus setiap kita. Bukankah itu yang menjadi satu alasan yang paling utama kenapa kita datang saat ini? Bahwa kita meresponi, bahwa kita mengucap syukur, bahwa kita bersyukur, bahwa hanya Dia yang layak dipuji dan disembah. Terima kasih Tuhan Yesus. Thank you Lord Jesus. Thank you Lord Jesus. Naikkan ucapan syukur. Terima kasih. Syukur Tuhan, Kau Allah yang telah menetapkan dan memilih setiap kami sejak dari semula Tuhan, dan menetapkan langkah-langkah kami Tuhan. Dan kami percaya ketika kami ada di tempat ini bukan sebuah kebetulan, tapi hanya karena Engkau Tuhan yang telah merencanakan Tuhan kehendak-Mu Tuhan atas kehidupan kami Bapa. Terima kasih. Demikian juga Tuhan ketika kami percaya iman kami Tuhan bukan berasal dari diri kami sendiri, tapi semua karena kasih karunia-Mu. Ketika kami mampu percaya dan mengaku bahwa Yesuslah Tuhan, Juru Selamat kami, itu juga karya Roh Kudus-Mu dalam kehidupan kami. Kami bersyukur Tuhan semua. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. Inilah pengakuan iman kami. Jesus our Savior, sing it on. I believe in God our Father, I believe in Christ the Son, I believe in the Holy Spirit, our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again, for I believe in the name of Jesus. All church
judge and our defender. Our judge and our defender, suffered and crucified. Forgiveness is in you. Descended into darkness, you rose in glorious light, Forever seated high. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in you. I believe you rose Again, I believe that Jesus Christ is Lord. Yes, I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection, that we will rise again. For I believe in the name of Jesus. I believe in God our Father. I believe in Christ the Son. I believe in the Holy Spirit. Our God is three in one. I believe in the resurrection. That we will rise again. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. For I believe in the name of Jesus. Yes, I believe in you. Oh, I believe in life eternal. I believe in the virgin birth. I believe in the saints' communion and in your holy church. I believe in the resurrection when Jesus comes again. For I believe in the name of Jesus.
berasal dari-Mu Tuhan. Kami bersyukur atas itu semua. Karena itulah kami ada di tempat ini, untuk kami memuji-muji dan menyembah-Mu Tuhan Yesus. Mari semua yang siap memuji Tuhan katakan haleluya. Boleh kasih senyum lagi kanan kirinya. Tadi ada yang baru saja datang, kasih salam. Haleluya, Tuhan Yesus dahsyat atas setiap kehidupan kita. Semua lagi sisi tepuk tangan di atas kepala. Sukacita Tuhan atas setiap kita, amin. Pujian syukurku tunaikan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Pujian syukurku kunaikan bagi-Mu, kasih dan rahmat-Mu tercurah bagiku. Hidup bersama-Mu, ikut kehendak-Mu, ku berjalan tinggalkan masa lalu. Are you ready? Katakan. Kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu, oh Yesusku. Semua tepuk tangan di atas kepala. Yeah. Katakan kasih-Mu, kasih-Mu yang terbesar, kasih-Mu segalanya, janji-Mu yang sempurna. Oh, Kaulah sukacitaku, bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulia. Saya mau dengar suara kalian ya. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara perlindunganku. Menari bagi-Mu, Yesus Kau sukacitaku. Mulialah nama-Mu. Oh, 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 bersuka dalam-Mu, Yesus Kau kekuatanku. Aman di dalam-Mu, menara
sukacitaku, mulia namamu, oh Yesusku. Oh, Haleluya. You are more. You are more. Ya, yang more cuma satu ternyata. You are more. Yeah. Tepuk tangan semua di atas kepala. kita percaya semuanya kita dipilih oleh Allah. Kita dipilih dan dikuduskan untuk memberitakan perbuatannya. Sekarang saatnya bangkit nyatakan. Siapa? Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Oh, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Untuk selamanya Dia berkuasa, telah diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Oh, oh, sampai selamanya pengharapan bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Semua sama-sama katakan Papa. Pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param, pam pam pararam, pam pam pararam, pam pam pararam, param param. Sekarang saatnya bangkit nyatakan nama yang besar. Siapa? Yesus Tuhan. Sekarang saatnya bangkit nyatakan Yesus Raja pemenang. Untuk selamanya Dia berkuasa, tak diberikan bagi kita. Kerajaannya tak akan tergoncangkan. Haleluya, untuk selamanya Dia berkuatan, bergelora dalam kita. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Kekal mulia namamu, Yesus Tuhan. Oh, kekal mulia namamu, Yesus Tuhan.
Kita mau berdoa untuk gereja anak kita. Adik-adik Rocky bisa maju ke depan. Rocky, ayo maju. Ayo. Pasukannya cowok ya? Oh ini. Ini Rocky. Oke, sudah? Ada lagi? Gak ada ya. Oke, mari kita mengarahkan tangan kita kepada gereja anak. Kita percaya bahwa mereka adalah generasi yang diurapi Tuhan, generasi yang diberkati Tuhan untuk nanti menyampaikan kabar baik yang luar biasa tentang Kristus Yesus untuk generasi mereka. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus bahwa Engkau sudah memberikan rencanamu atas kehidupan anak-anak Rocky ini sejak semula, sebelum dunia dijadikan. Engkau tahu keseluruhan cerita mereka, sebab cerita mereka terhisap dalam ceritamu. Terima kasih, kami sungguh bersyukur bahwa hari ini mereka boleh diantar oleh orang tua mereka untuk datang bersekutu bersama-sama dengan teman-teman mereka. Karena mereka tahu bahwa apa yang mereka lakukan ini bukan untuk menyogok Tuhan, bukan untuk hanya sekedar bersenang-senang dengan teman-teman mereka, tapi karena mereka belajar untuk merindukan Tuhan lebih dari semuanya. Terima kasih, biarlah kiranya pada waktu mereka nanti bersekutu bersama, bersuka cita bersama di ibadah Rocky, kami percaya mereka mengalami keindahan-Mu Tuhan. Mereka mengalami kebaikan-Mu dan mereka boleh bertumbuh dalam pengenalan akan Engkau, dan mereka boleh semakin mengerti betapa panjang, tinggi, lebar dan dalamnya kasih-Mu atas mereka, sehingga mereka mau mendisiplin diri mereka, rela dibentuk sejak dari kecil untuk semakin belajar mengenal Engkau. Terima kasih, kami sungguh bersyukur buat kesempatan hari ini mereka boleh bersuka cita bersama dan mendengarkan tentang apa yang Kau mau dalam kehidupan mereka hari ini. Terima kasih, dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus yang mengasihi mereka, kami serahkan ibadah mereka. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Shalom NGCC, tiba saatnya kita memberikan persembahan. Anda dapat memberi persembahan dengan cara mentransfer ke rekening gereja ataupun melalui QR, melalui aplikasi-aplikasi yang tercantum di samping saya. Dan jika Bapak Ibu ingin memberikan secara cash, maka Bapak Ibu bisa mengambil amplop di meja asyir di belakang. Kita memberi bukan karena kita ingin diberkati, kita memberi karena kita sudah diberkati. Sebelum memberi, mari kita semua berdoa. Bapa, kami sungguh mengucap syukur atas setiap berkat anugerah yang telah Tuhan berikan. Kami mengucap syukur karena pengorbanan-Mu di kayu salib sudah menebus dosa kami. Kami mengucap syukur juga pada kesempatan kali ini kami diizinkan untuk mengumpulkan persembahan. Kami berdoa persembahan yang kami kumpulkan dapat menjadi berkat untuk pelayanan di tempat ini, untuk mendukung pelayanan gereja di tempat ini juga. Dan kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang memberkati setiap kami dengan berlimpah-limpah dan menjadikan kami perpanjangan tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami menyambut Bapak, Ibu, Saudara yang baru pertama kali hadir di tempat ini. Selamat datang di RGCC, Rock Generation Community Church. Di tempat ini kami memiliki hashtag Home for the Imperfectness, di mana ini adalah rumah bagi orang-orang yang tidak sempurna, yang mau berubah dan berbuah bersama-sama untuk memuliakan Tuhan, diperlengkapi sebagai seorang pemimpin, serta memperluas kerajaan Allah di dalam kasih karunia Bapa melalui pertolongan Roh Kudus dan melalui Injil Yesus Kristus. Mari kita bersama-sama beribadah dan bertumbuh di tempat ini. Tuhan memberkati. Shalom semua warga kerajaan. Ketika Kristus datang dari sorga, Dia merubah semua cara penyembahan manusia. Semua agama ingin masuk sorga, tapi Kristus mengajarkan mendatangkan kerajaan Allah di bumi, mencari kehendak Allah.
Dan untuk itu di dalam Roma 12 ayat 2, jangan jadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaruan budimu, transformasi, metamorfo, sehingga kamu bisa membedakan mana kehendak Allah. Apa yang baik, ada 3 tingkatan, berkenan dan yang sempurna. Kita diberikan kesempatan untuk mau yang mana? Sekedar baik, atau berkenan, atau sempurna. Kristus mengajarkan justru sangat berbeda dengan apa yang diajarkan oleh agama apapun di dunia. Sebab dia tidak beragama. Agama adalah usaha manusia mencapai Allah. Tapi kerajaan Allah, rajanya yang datang. Dalam hal ini dia sebagai putra mahkota kerajaan Allah. Dia datang, dia mengajarkan cara hidup yang sesuai dengan budaya kerajaan Allah. Dan di sini kita lihat bagaimana dunia ingin merubah kita sama dengan mereka. Kita lihat di mana seluruh dunia pakaiannya sama, cara bicaranya sama, makanannya sama. Tetapi rencana kerajaan Allah ada transformasi. Sebagai contoh, dulu kalau saya khotbah itu bawa tas besar, isinya beberapa Alkitab. Sekarang cukup ini saja, satu yang kecil ini. Cukup sudah. Dan itulah saudaraku paradigm. Ketika roda ditemukan, seluruh cara bekerja berubah. Apalagi ketika ditemukan yaitu mesin uap oleh James Watt. Demikian juga di dalam kerajaan Allah. Karena itu saya selalu address saudara sebagai warga negara kerajaan Allah. You are a citizen, you are not a church member. Itu saya coba merubah pola pikir saudara. Sebagai warga negara kerajaan Allah, kita harus hidup di dalam kebudayaan kerajaan. Berbahagialah yang murah hati, sebab mereka dapat kemurahan. Orang dunia kalau memberi itu berkurang, tapi kalau kita memberi, kita bertambah. We live by dying, and we gain by giving. Cara hidup kita sangat berbeda. Karena itu saudara yang kasih Tuhan, saya juga kagum kepada seorang yang merubah daerahnya, saudara Benny Laos. Saudara dengar itu? Dia tidak lulus SMA. Keluarganya tidak pernah punya rumah. Tetapi disitulah dia merubah. Orang Morotai yang sama bilang, kami ini miskin. Kami tidak bisa apa-apa. Kami tidak punya apa-apa. Dia rubah saudara. Sebagai agent of change dari kerajaan Allah. Kamu bisa. Kamu mampu. Kamu tidak kalah dengan yang lain. Kepada nelayan-nelayan miskin dia bangunkan cold storage. Dan dia juga memberikan kapal-kapal pada mereka. Kamu juga bisa, anakmu bisa lulus perguruan tinggi. Dia berikan yaitu penduduk Morotai yang KTP-nya Morotai sampai universitas gratis. Kesehatan gratis, pendidikan gratis. Saudara, dia seorang yang ada Kristus. Dan gitu setiap pengikut Kristus is an agent of change. Merubah transformasi. Nomor 1, dia rubah pikirannya sendiri. Karena itu jangan ada yang berkata, saya tidak mampu, saya tidak bisa, saya sudah tahu semua. Saya ingat satu kali saya diundang seorang hamba Tuhan di Surabaya yang tidak suka dengan kami dan kelompok kami. Saya juga heran kenapa dia undang saya. Tetapi ketika saya akan mulai berkhotbah, dia berkata begini, kamu mau cerita apa tentang Roh Kudus pada saya? Saya sudah tahu semua. Pada waktu itu saya tahu kenapa dia tidak maju, saudara. Saya masih ingat, saya datang itu gereja yang kecil itu tertutup, dia mesti buka, dia harus bersihkan. Ya saudaraku, mimbarnya, dia sendiri yang juga kantong persembahan dan dia katakan, saya sudah tahu semua. Karena itu janganlah berkata saya sudah tahu semua. Hanya orang bodoh berkata demikian. God bless you. Change your mind, change your attitude. Dan juga kita harus mengalami transformasi. Haleluya, metamorfo, baik, berkenan, sempurna. God bless you warga kerajaan. Amin. Terima kasih Tuhan Yesus. Ketika kami bisa Tuhan, kami mampu melakukan suatu hal yang menyenangkan hati-Mu. Kami percaya bahwa itu juga karena kasih karunia-Mu atas setiap kami. Kau yang memampukan kami Tuhan. Termasuk ketika kami mampu menyembah-Mu, ketika kami mampu percaya kepada-Mu, kami mampu mempersembahkan apa yang ada pada diri kami, semuanya berasal dari-Mu Tuhan. Bila kami merenungkan ini, kami memuliakan nama-Mu Bapa. Segala puji, segala hormat hanya bagi-Mu. Anugerah-Mu kepada
pernah berubah. Perbuatanmu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengang ku dibuatmu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Sembahanku yang hidup hanya oleh kasih karunia-Mu. Hanya karena anugerah-Mu. Kau terawal dan terakhir, pencipta segalanya. Suruh bintang pun bersinar oleh ucapanmu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti senam nafasku, menyembahmu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkanmu. Oh, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan. Mari kita bangkit berdiri dan katakan, segala puji, segala hormat, segala puji, segala hormat, senang hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Bukan kehendakku, namun hanya kehendak-Mu. Namun kehendak-Mu. Hidupku bagimu. Kau indah, Kau mulia, ku ingin hidupku menyenangkanmu.
bagai persembahan yang hidup. Oh, persembahanku yang hidup, hanya karena anugerah-Mu. Persembahanku yang hidup, hanya karena anugerah-Mu. Persembahanku yang hidup, hanya karena anugerah-Mu. Mari jemaat Tuhan, kita ambil waktu sejenak untuk kita mengoreksi hati kita, mengecek hati kita, memeriksa hati kita sebelum kita mendengarkan firman Tuhan. Dan memang benar, kita tidak mungkin bisa mempersembahkan hidup kita, tubuh kita, seluruh hidup kita jika Allah tidak menganugerahkannya kepada kita. Allah yang terlebih dahulu berinisiatif sehingga kita bisa mempersembahkan hidup kita buatnya. Tapi seringkali kami lupa Tuhan. Seringkali kami menaruh hidup kami di mezbah-mezbah dunia ini, di altar-altar dunia ini tanpa kami sadar, di pekerjaan kami, di hiburan kami, di hobi kami, di percintaan kami, di romantika kami, di hubungan keluarga kami mungkin. Ada banyak hal kami tanpa sadar meletakkan hidup kami di sana. Kami memberikan hidup kami bukan kepada Allah yang sejati, Allah Tritunggal, Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Tetapi kami memberikan hidup kami kepada berhala-berhala hati kami. Kami mempersembahkan hidup kami kepada ilah-ilah yang palsu, Allah-Allah yang palsu. Ampuni kami ya Tuhan. Biarlah kami dengan penuh kesadaran hari ini bertobat dari ketidaksetiaan kami, dari penyangkalan kami, dari apapun yang kami lakukan sepanjang 1 minggu ini. Biarlah anugerah-Mu kembali kami datang Tuhan, menyucikan hati kami, menguduskan kami. Darah-Mu yang kudus yang sudah tercurah itu membersihkan kami, mengampuni kami. Ada pengampunan karena Engkau sudah berjanji. Ada pembaharuan karena Engkau sudah berjanji. Sampai nanti di langit bumi yang baru, sampai kami menjadi serupa seperti Kristus secara sempurna. Sementara kami ada di tempat ini, di dunia yang sudah jatuh ini, kami terus berlatih, kami terus menikmati sedikit surga, sampai nanti kami melihat seutuhnya Engkau, dan kami hidup bersama-sama dengan Engkau selamanya. Biarlah hati kami siap menerima firman-Mu. Roh Kudus memampukan kami, hikmat kami terbatas, penyampaian hamba-Mu terbatas, tetapi Engkau yang memiliki gereja, mempelai pria, kami mempelai perempuan-Mu Tuhan. Kiranya Engkau memperlengkapi kami semuanya. Sukacita kami ketika mendengar firman-Mu itu meluap dalam hati kami. Di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus dan Roh Kudus, ketiga yang esa, kami mengucap syukur, kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara, jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Selamat hari Minggu, apa kabar? Saya menyambut bagi rekan-rekan, teman-teman, saudara-saudara yang baru pertama kali hadir di keluarga rohani kami, Rock Generation Community Church. Tadi juga sudah disampaikan oleh Teacher Debita. Saya sampaikan kembali selamat datang di tempat ini ya. Dan kita akan menerima berita anugerah ya. Ya, firman Tuhan itu berita anugerah. Tadi kita sudah bertobat dan biarlah firman Tuhan itu mengubah hati kita, mentransformasi hati kita, bukan cuma sekedar pikiran kita, perasaan kita, tetapi hati kita dirubahkan. Ya. Mari kita bersama-sama membuka dari firman Tuhan. Ya, saya beri judul hari ini adalah Unfollow Jesus, tanda tanya. Ya, ini adalah lanjutan dari khotbah berseri, ya, discipleship series, ya, tentang pemuritan ya, seri tentang pemuritan, Unfollow Jesus. Kalau kita sering dengar Follow Jesus, sekarang kita ngomongin Unfollow Jesus. Tenang, enggak usah khawatir, nanti juga ada bagian Follow Jesus-nya ya. Nah, hari ini kita akan membaca, pembacaan kita diambil dari Yohanes 6 ayat 60 sampai 71.
Mari kita baca bersama-sama, bergantian, supaya kita mengaktifasi diri kita mendengarkan firman Tuhan. Yohanes 6 ayat 60 sampai 66 dulu, kita baca bersama-sama. Saya terlebih dahulu membaca yang bagian yang putih, saudara-saudara semua nanti membaca bagian yang kuning. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarnya, saudara? Yesus yang di dalam hatinya tahu bahwa murid-muridnya bersungut-sungut tentang hal itu, berkata kepada mereka, adakah perkataan itu menggoncangkan imanmu? Dan bagaimanakah jikalau kamu melihat anak manusia naik ke tempat di mana ia sebelumnya berada? Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh dan hidup. Nampak, tetapi di antaramu ada yang tidak percaya, sebab Yesus tahu dari semula siapa yang tidak percaya dan siapa yang akan menyerahkan dia. Lalu kata, sebab ia katakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadaku. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikut dia. Lanjut. Yes, guys. Ya. Lanjut 67-nya. Macet ya? Macet? Nah ini dia. Ya. Ayo lanjut. Siapa? Giliran siapa? Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Jawab Simon Petrus kepadanya, Tuhan, kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang kudus dari Allah. Jawab Yesus kepada mereka, bukankah aku sendiri yang telah memilih kamu yang 12 ini? Namun seorang di antaramu adalah iblis. Dan dimaksudnya ialah Yudas, anak Simon Iskariot. Sebab dialah yang akan menyerahkan Yesus. Dia seorang di antara ke-12 murid itu. Oke, nah ini ayat-ayat yang disampaikan oleh Tuhan Yesus dan Yohanes lebih banyak menceritakan tentang Tuhan Yesus sebagai Allah, anak Allah ya. Udah, oke bisa? Mana? Ambilin dong. Bisa nih? Belum? Nah, saudara, pernahkah kita unfollow seseorang di media sosial? Saya yakin pasti bisa, pasti ada ya. Biasanya banyak faktor yang menyebabkan kita unfollow orang tersebut. Ya, unfollow itu berarti nggak mengikutin ya. Kalau saudara tahu ya sosial media, kecuali saudara baru hidup di zaman sekarang, keluar dari hutan, mungkin saudara tahu. Tapi saudara pasti yakin ya, saudara tahu apa yang saya sampaikan. Nah kesimpulan universalnya secara umum adalah biasanya kita unfollow seseorang karena orang tersebut sudah nggak unfaedah. Wah itu kan bahasa kalian ya. Nggak unfaedah lagi nih orang ini, aduh aneh-aneh, resek lah dan sebagainya, nggak kasih contoh, nggak kasih teladan, aduh lah banyak ya. Buat kita dan macam-macam alasannya untuk kita unfollow orang tersebut. Nah tetapi pernahkah kita berpikir kita unfollow seseorang karena ia menawarkan atau memberikan keuntungan yang sangat besar buat kita. Jauh melebihi semua keuntungan yang bisa kita dapatkan. Nggak mungkin ya. Dan kita tidak mungkin unfollow orang yang sangat-sangat memberikan hal yang luar biasa, keuntungan yang luar biasa buat kita. Tapi sebaliknya kalau itu mulai mengganggu, terus habis itu tidak menguntungkan apa-apa, kita unfollow. Nah, pembacaan teks kita hari ini menunjukkan bahwa ada dua respon dari kelompok manusia yang disebut murid Kristus. Jadi ini bukan orang biasa, bukan kelompok simpatisan, tetapi disebut di sana katakan murid Kristus. Nah, ketika mendengar perkataan-perkataan Tuhan, ya responnya ada dua. Responnya ada dua, nggak ada yang tiga, yang tengah-tengah, nggak ada. Responnya kelompok pertama unfollow Jesus. Aduh, nggak asik lagi nih Tuhan Yesus ya. Tuhan Yesus ini, waduh, bikin kita ini tersinggung, nggak asik. Kita unfollow aja Jesus. Ya, sebelumnya mereka murid. Ya. Dan kelompok yang kedua adalah mereka tetap mengikut Yesus. Enggak, kami tetap menjadi pengikutmu, follow Jesus. Nah, tidak ada posisi tengah-tengah, gray area, enggak ada.
Gelap, terang, nggak ada yang tengah-tengah. Ya, remang-remang nggak ada. Panas, dingin. Kalau kamu panas, ya panas. Kalau dingin, dingin. Nggak ada yang suam-suam, dimuntahkan gitu kan. Ya apalagi, nggak ada posisi tengah-tengah. Percaya, tidak percaya. Nggak ada setengah percaya, seperempat percaya, sepertiga percaya. Nggak ada. Ya. Bertobat dan tidak bertobat. Nggak ada yang setengah-setengah bertobat, ya seperempat bertobat. Ya nggak ada. Begitu juga sama, mengikuti atau berhenti mengikuti Yesus. Follow Jesus atau unfollow Jesus. Tidak bisa kita, ya tergantung jadwalku Pak. Ya kalau jadwalnya lagi sibuk, ya aku unfollow Jesus dulu lah. Aku follow dunia ini ya. Tetapi kalau aku tidak sibuk, ya aku kembali lagi. Aku masih butuh Yesus ya. Jadi aku tidak akan meninggalkan seutuhnya, sepenuhnya. Jadi aku akan bagi-bagi waktunya ya. Jadi kalau selama itu aku sibuk, aku akan pergi ya. Jadi kalau nanti aku butuh Yesus, aku akan datang follow Jesus. Tidak ada tengah-tengah. Jadi khotbah hari ini untuk menantang saudara untuk menentukan saudara unfollow Jesus atau follow Jesus. Ya, enggak ada tengah-tengah. Tengah-tengah saya Pak, enggak ada. Ya. Nah, mari kita bersama-sama apa yang kita bahas cuma ada 2 poin. Yang pertama unfollow Jesus dan yang kedua adalah follow Jesus. Yang pertama, kita mulai dengan unfollow Jesus. Ya, tampilin. Saya biar konsentrasi. Tampil aja, next. Ya. Kita baca dulu ayatnya ya. Ayat yang ke-66. Itu jadi inti ayat bagi kelompok yang pertama. Ayat yang ke-66 langsung di bagian akhirnya. Mulai saat itu banyak murid, perhatikan, banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Bahasa Inggrisnya turn back and no longer walk with him. Berbalik arah dan tidak lagi berjalan bersama Yesus. Nah ini adalah pesan utamanya. Ya. Yohanes mencatat sebagai murid-muridnya tadi saya sudah sempat sampaikan. Ya ini sangat mengejutkan. Ternyata murid-murid Yesus bisa meninggalkan Yesus. Ini bukan simpatisan, ya, tetapi murid-murid. Ya. Nah, bagaimana dengan saudara dan saya? Apakah itu mungkin terjadi dalam kehidupan kita? Jangan ngomong tidak mungkin. Mungkin sekali ya. Apa yang terjadi? Tidak semua orang yang mengikuti Yesus adalah murid sejati. Bisa jadi itu adalah murid yang palsu, false disciples. Nah saudara adalah kelompok bagian yang mana? Murid yang palsu atau murid yang sejati? Mereka yang berada di lingkaran Tuhan Yesus, yang disebut murid Yesus, belum tentu mereka adalah orang-orang yang benar-benar percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara bisa mungkin melayani, saudara mungkin pengurus dalam sebuah gereja, aktivis gereja, tapi saudara juga bisa menjadi murid yang palsu. Saudara mungkin bisa melayani, sudah terbiasa melayani, sudah sangat berpengalaman melayani, tapi saudara bisa disebut murid yang palsu. Ada di dalam lingkaran Tuhan Yesus, tapi saudara tidak percaya sama Tuhan Yesus. Dan itu bisa terjadi, dan ayat hari ini mengajarkan kita tentang hal itu. Perhatikan, mungkin ada kelompok yang berdiri jauh dari lingkaran Tuhan Yesus dan berkata dengan bangga. Nah kan, munafik toh, ada di dalam lingkaran Tuhan Yesus tapi tidak percaya sama Tuhan Yesus. Mending aku yang ada di luar lingkaran, ya, jauh-jauh, hidupku baik. Tidak seperti itu yang ada di lingkaran Tuhan Yesus, tapi ya gitu, ya hidupnya seperti itu. Seperti mending aku tidak terlibat terlalu dalam, tapi lebih baik dari mereka. Aku berada di luar lingkaran sambil terus memperbaiki diriku kok tetap. Aku percaya tetap sama Tuhan Yesus. Pernah saudara menjadi pihak yang ada di luar lingkaran? Saya akan mau jujur kepada saudara-saudara semua. Mereka yang ada di dalam lingkaran terdekat dengan Tuhan Yesus saja tidak bisa, tidak berjalan lagi bersama dengan Tuhan Yesus. Bayangkan jika saudara berada di luar lingkaran Tuhan Yesus. Yang di dalam saja bisa dikatakan unfollow Jesus. Apalagi saudara yang melihat dari jauh, memantau dari jauh ya, dan merasa lebih baik daripada yang orang-orang yang ada dalam lingkaran itu. Tentu no hope. Nggak ada harapan katanya Kak Jo, no hope. Mana orangnya? No hope ya. Itu yang terjadi. Saudara nggak bisa milih di luar lingkaran, itu nggak masuk hitungan. Di dalam lingkaran aja, itu bisa unfollow Jesus, apalagi yang ada di luar. Ya, berikutnya, mari kita lihat
Apa yang terjadi sih sebenarnya? Ya. Nah, kita katakan di situ sesudah mendengar semuanya itu, mendengar perkataan Yesus, saudara mesti baca di ayat-ayat sebelumnya. Banyak dari murid-murid Yesus dan berkata, perkataan ini keras, bahasa aslinya skleros. Perkataan ini kaku, tidak fleksibel, kasar. Siapakah yang sanggup mendengarnya? Murid-murid rupanya tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus. Pengajarannya bukan pengajaran yang memerlukan IQ yang tinggi. Dan murid-murid Tuhan Yesus pada waktu itu tahu dengan apa yang disampaikan sama Tuhan Yesus. Karena itu sesuai dengan budaya dan nubuatan yang dijanjikan tentang Mesias kepada orang Israel. Mereka sangat mengerti itu. Tetapi yang terjadi di dalam perbincangan Yesus dengan murid-muridnya ini adalah murid-muridnya sedang mengalami yang namanya tersinggung dengan perkataan Tuhan Yesus. Ya, mereka tersinggung. Mereka bukan tidak mengerti perkataan Tuhan Yesus. Mereka mengatakan perkataanmu itu kasar, itu bahasa aslinya kasar, tidak fleksibel, kaku, dan sangat membuat mereka tersinggung. Nah, Tuhan Yesus itu melihat kedalaman hati murid-muridnya, dia tahu. Nah, hari ini bagaimana kita meresponi perkataan Tuhan Yesus? Jika perkataan Tuhan Yesus tidak pernah menyinggung kita, jangan-jangan kita mengikuti Yesus yang berbeda. Jangan-jangan kita mengikuti Yesus versi kerdil, halusinasi kita. Nah, aku punya Yesus tapi di pikiranku sendiri. Jangan-jangan kita mengikuti Yesus versi kita sendiri, bukan versi Alkitab. Kalau kita mengikuti versi Alkitab, setiap perkataan Yesus itu akan mengganggu kita. Itu akan menyinggung kita. Jika kita bertemu dengan Yesus yang sejati, maka kita akan merasakan sebuah pedang menembus jiwa kita. Yang sanggup memisahkan baik, baik motivasi, baik keinginan, kehendak, motivasi, dipisahkan sama Tuhan. Yesus mana yang kalian temui? Yesus mana yang kita temui? Kalau kita bertemu dengan Yesus yang asli, perkataan Yesus akan membuat kita terganggu. Dan murid-murid mengalaminya. Nah, mendengar tentang apa sih? Ya, kalau saudara baca nanti, ya, saudara bisa lihat ini satu pasal yang ayatnya banyak. Sampai ke ayat yang keberapa banyak tuh, sampai 70-an lah ya. Nah, mendengar tentang apa sih? Jadi kalau kita baca di ayat yang ke-41, dikatakan di situ, lalu bersungut-sungutlah orang Yahudi tentang dia. Karena ia telah mengatakan, akulah roti yang telah turun dari surga. Cuma gara-gara itu. Ya, 42, bukankah langsung mereka downgrade image-nya Yesus. Wah, bukankah ini kan anaknya Yusuf, anaknya Maria, ini kan kita tahu ini. Ya. Gara-gara itu mereka langsung, wah ini kan anak tukang kayu. Padahal ironisnya, sebelumnya nanti di ayat sebelumnya lagi, mereka hendak membawa Yesus dan menjadikan secara paksa Yesus sebagai raja. Karena mereka melihat apa? Mujizat apa? Roti, memberi makan 5.000 orang, belum apa? Itu baru pria, 5.000 pria dan belum lagi wanita dan anak-anak. Total bisa 15.000 sampai 20.000. Dan mereka lihat ini mujizat luar biasa, ini mujizat hebat. Ayo kita bawa Yesus ini dan kita paksa dia jadi raja atas Israel. Tapi setelah Yesus ngomong, aku ini roti hidup yang lebih dari roti yang nenek moyangmu pernah makan. Roti mana gitu ya. Aku yang diutus Bapa. Bukan Bapa memberikannya kepada Musa. Ya, Bapalah yang memberikan kepada Musa roti mana itu. Dan aku lebih dari semuanya itu. Orang-orang yang setelah makan mana semua mati. Tapi kalau makan aku yang adalah roti hidup, mereka akan beroleh hidup baik. Cuma gara-gara itu mereka langsung unfollow Jesus. Ya, itu berkebalikan dengan sebelumnya, ingin menjadikan raja secara politis. Nah, kalau sudah lihat itulah yang terjadi. Itulah yang terjadi ya. Orang banyak mencari Yesus karena mereka telah melihat mujizat. Itu seperti orang kebanyakan jemaat Tuhan pada zaman sekarang. Juga sama, mereka mencari Yesus bukan untuk mendapatkan Yesus, tetapi mencari apa yang bisa Yesus perbuat bagi kehidupan mereka. Yesus memberi makan 5.000 orang dan mereka menjadi kenyang. Ya, 26 ayat 26 ngomong seperti ini. Kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda. Yesus tidak ngomong mujizat, Yesus ngomong tanda-tanda. Ya,
melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kenyang. Kalau bahasa saya tulis sendiri, saya catat sendiri. Kalian datang mencari aku karena kalian gak memahami makna perbuatan-perbuatan ajaib yang telah aku buat. Kamu cuma berhenti sampai situ, tetapi kamu gak paham kenapa perbuatan-perbuatan ajaib itu dibuat. Kalian datang karena hasrat jasmani kalian sudah dipuaskan. Kenyang. Itu yang terjadi. Tuhan Yesus mengingatkan mereka untuk mencari makanan yang kekal. Ya. Ayat 27, bekerjalah bukan untuk makanan yang dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai kepada hidup yang kekal, yang akan diberikan anak manusia kepadamu, sebab dialah yang akan dimeteraikan oleh Allah Bapa. Yesus menunjukkan dirinya, identitasnya, bahwa aku ini yang diutus Bapa, yang akan memberikan hidup yang kekal kepadamu. Jangan bekerja hanya sekedar receh untuk makanan-makanan yang dapat binasa. Orang melihat perkataan Yesus, tapi mereka tidak benar-benar mengerti. Murid-murid pada waktu itu bertanya, apa yang harus kami perbuat? Wah, ini apa ini ya? Kok sangat antusias sekali mereka. Supaya kami mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki Allah. Apa itu? Apa itu? Ada lagunya, apa tuh? Apa itu? Yesus coba berikan kepada kami. Mereka tidak tahu apa yang mereka minta. Apa itu? Apa itu? Berikan. Apa pekerjaan-pekerjaan yang dikehendaki oleh Allah? Apa? Kami mau dengar. Itu tentu dengan konsepnya mereka kan. Karena mereka dari awalnya sudah salah. Mereka berpikir bahwa kerajaan Allah adalah sesuatu hal yang dapat mereka tambahkan ke dalam hidup mereka untuk keuntungan mereka. Mereka pikir kekristenan itu adalah sesuatu hal yang ditambahkan ke dalam diri mereka. Mereka pikir Allah itu adalah sesuatu hal yang bisa disisipkan di agenda mereka. Mereka pikir itu dan mereka mau Allah melakukan segala sesuatu demi agenda mereka. Apa itu? Ayo, aku pengen tahu. Sangat antusias tapi salah. Antusias saja tidak cukup ya. Yesus menjawab 29. Inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu hendaklah kamu simple. Percaya kepada Dia yang telah diutus oleh Allah. Dia sudah ngomong doa puasa banyak-banyak, kasih persembahan. Enggak, meskipun itu penting, semuanya penting. Tapi Yesus ngomong, percayalah kepada Dia yang mengutus aku. Pekerjaan yang Yesus mau nyatakan cuma percaya. Bangsa Israel tahu apa yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Oleh karena itu mereka minta tanda. Ini asal mulanya kenapa mereka tersinggung. Kalau kayak gitu, tanda apakah yang bisa engkau perbuat? Ayat 30 itu, saudara bisa cek. Supaya kami dapat melihat dan percaya. Bayangin, mereka tentu kasih tunjuk. Supaya kami melihat dan percaya. Bukankah kita juga seperti itu? Kasih tunjuk Tuhan. Kalau memang engkau ini benar-benar Allah yang hidup, aku punya masalah yang selesaikan dong Tuhan. Aku akan percaya. Modus operandinya sama. Budayanya masih sama. Apakah yang engkau kerjakan? Nenek moyang kami, dia kasih satu studi kasus. Nenek moyang kami telah makan mana di padang gurun. Ini kalau ngomong konteksnya tentang roti kan. Mereka karena mereka sudah kenyang kan. Dan Yesus menegur mereka, kamu datang ke sini karena kamu telah kenyang kan. Nah, seperti ada tertulis mereka diberinya makan roti dari surga. Wah. Jadi mereka konsepnya salah. Tapi Yesus ngomong seperti ini. Ayat 32, bukan Musa yang memberikan kamu roti dari surga. Yang mana waktu itu? Tapi kamu harus sadar bahwa Bapakku yang memberikan kamu roti yang benar dari surga. Ada roti yang lebih baik daripada mana? Dan itu bukan Musa, Bapakku yang mengutus aku. Akulah roti hidup itu. Karena roti yang dari Allah ialah roti yang turun dari surga, yang memberi hidup kepada dunia. Itu yang disampaikan sama Yesus. Dan orang banyak tetap tidak paham. Maka kata mereka kepada Yesus, itu ayat 34. Tuhan, masih dengan konsep yang salah, berikanlah kami roti itu senantiasa. Wah ini keren ini ya. Ini pasti roti yang lebih dari roti mana yang dimakan oleh nenek moyang kita ini. Berikan kami roti itu Tuhan. Yesus mengatakan apa? Ayat 35. Akulah roti kehidupan. Siapa saja yang datang kepadaku, ia tidak akan pernah lapar lagi. Dan siapa saja yang percaya kepadaku, ia tidak akan pernah haus lagi. Tetapi aku telah berkata kepadamu, sungguh pun kamu telah melihat aku, kamu tidak percaya. Benar kejadian nubuatan Tuhan Yesus. Waktu Yesus menyatakan seperti itu, mereka justru tersinggung. Aneh ya. Ya.
diberikan sesuatu yang lebih dari apa yang bisa diterima oleh nenek moyang mereka. Nenek moyang mereka telah mati. Tetapi kamu kalau makan darahku, makan dagingku, minum darahku, kamu akan memperoleh hidup yang kekal. Saudara bisa baca nanti di bawah. Tuhan Yesus turun dari surga bukan untuk melakukan kehendaknya sendiri. Ia melainkan untuk melakukan kehendak Bapaknya yang mengutus dia. Itu yang terjadi. Sebab aku telah turun dari surga untuk melakukan kehendak, bukan untuk melakukan kehendakku, melainkan kehendak dia yang telah mengutus aku. Apa kehendaknya? Inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, perhatikan. Ayat 39, inilah kehendak dia yang telah mengutus aku. Yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku, telah dipilih, telah diberikannya kepada, jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman. Terima kasih tim RPC. Ya. Meskipun kita tidak pernah janjian, tetapi lagunya sangat mendukung. Ada kebangkitan orang benar, ada kebangkitan gereja. Kan keren ya? Akan kubangkitkan pada akhir zaman. Sebab inilah kehendak Bapa, dipertegas lagi ayat 40. Sebab inilah kehendak Bapa, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, dan supaya aku lagi membangkitkannya pada akhir zaman. Tuhan Yesus menyatakan hal-hal yang seperti itu dan mereka sangat tersinggung. Saya mau kasih tahu kepada Bapak Ibu Saudara di tempat ini, Tuhan Yesus datang diutus dari surga oleh Bapa ke tempat, ke dunia kita. Bukan membuat kita jadi sukses. Bukan membuat kita menjadi versi terbaik kita. Bukan membuat kita dipromosi. Bukan membuat kita sehat terus tidak pernah sakit. Bukan membuat kita kaya raya dan tidak pernah menjadi miskin, naik dan tidak mau turun. Bukan. Yesus datang ke dunia ini untuk menebus kita dari kehidupan yang sia-sia, di mana karena itu akibatnya kita akan memperoleh kematian kekal. Dan Yesus datang ke tempat ini untuk menebus itu. Untuk menjadikan kita hidup, memperoleh hidup yang kekal bersama dengan Tuhan Yesus. Itu yang terjadi. Kalau saudara baca ayat 61. Lanjut. 61. Yesus yang dalam hatinya tahu. Yesus tahu loh setiap motivasi kita. Karena dia Tuhan. Ya. Bahwa murid-muridnya bersungut-sungut. Ada yang bersungut-sungut waktu firman Tuhan ini disampaikan. Apa sih? Aku kan mau datang sini ini mau dihibur. Aku mau dapat sesuatu yang luar biasa supaya nanti aku bisa jadi kesaksian di luar sana. Paling enggak kan hidupku diberkati dan sebagainya. Ya. Apakah kita bersungut-sungut tentang hal itu? Ya. Yesus katakan, Yesus tahu apa yang ada dalam hati. Adakah perkataan ini menggoncangkan imanmu? Bahasa Inggrisnya, dari semua bahasa Inggris, banyak bahasa Inggris menerjemahkan sebagai, do you take offense at this? Apakah kamu tersinggung dengan perkataan ini? Bahasa Indonesia menggunakan kata iman. Masa perkataan Yesus, firman Tuhan itu membuat iman kita tergoncang sih? Apa sih maksudnya sih? Kalau terjemahan bahasa Inggris membuat kamu tersinggung. Ini dia. Iman kita yang salah, ini yang disebut iman yang salah. Iman kita yang salah perlu digoncang. Sangat perlu oleh perkataan-perkataan Yesus yang membawa hidup. Resikonya Anda tersinggung. Imanmu tergoncang, tapi itu iman yang bukan iman yang benar, itu iman salah. Tuhan perlu menggoncang iman kita yang salah. Supaya Tuhan bisa menanamkan iman yang benar di dalam diri saudara. Jika iman kita yang salah tidak digoncang, tidak dibongkar oleh Tuhan, maka kita akan terus membangun di atasnya, di atas fondasi yang keliru dan salah. Dan itu berbahaya. Sesuatu yang mulia dibangun di atasnya, tetapi dasarnya busuk. Dasarnya sampah. Dasarnya hal-hal yang fana. Busuk, kotoran, tidak bisa. Atau bercampur. Hal yang mulia bercampur dengan hal-hal yang kotor. Tidak mungkin. Dan oleh sebab itu Allah mau membongkar iman-iman kita yang salah. Lanjut. Mari kita refleksikan ini di hati kita. Next. Nah, mundur. Refleksi hati. Nah ini. Iman seperti apa yang digoncang oleh Tuhan. Perhatikan, nanti saudara baca di ayat-ayat sebelumnya. Orang-orang yang hanya beriman kepada Tuhan Yesus Kristus. Supaya perut mereka kenyang. Itu kan bagian atasnya.
Orang-orang yang hanya menaruh imannya kepada hal-hal yang berhubungan dengan jasmani belaka, materi belaka, material belaka, hal-hal yang terlihat. Tentu hal ini tidak salah. Ya. Kita tentu punya banyak kebutuhan kan, punya persoalan, punya kebutuhan, kita bergumul dengan urusan-urusan, banyak urusan. Ada Indonesia hidupnya tidak punya hal-hal permasalahan, urusan-urusan penting yang lagi digumulkan, ada? Berarti Anda bukan hidup di dunia, Anda sudah hidup di surga berarti. Di langit bumi yang baru berarti ya, tidak ada. Pasti ada urusan-urusan yang harus kita gumulkan. Ada kebutuhan-kebutuhan yang harus kita cukupi. Kita bergumul dengan urusan perut aja itu bahasanya Ibu Tina ya. Kalau sudah urusan perut, wah, kita sering dengar di komsel, urusan perut. Pegang perutnya masing-masing. Jangan pegang perut sebelah. Ya, urusan keuangan, urusan apa lagi? Urusan pekerjaan. Juga urusan tidak dapat pekerjaan, itu juga sama urusan ya. Urusan pekerjaan sama urusan tidak dapat pekerjaan itu juga urusan ya. Urusan anak sakit atau saudara sendiri yang sakit. Urusan anakku kok enggak pinter-pinter ya, itu juga urusan. Ya, ada banyak hal dan lain-lain, bermacam-macam urusan. Urusan material di dunia ini yang enggak kelihatan. Tuh, apa itu salah, Pak? Tentu tidak. Tuhan juga memperhatikan, mempedulikan, dan memelihara kebutuhan-kebutuhan itu di dalam diri kita. Yang percaya katakan amin. Ya waduh lega ya. Ya. Itu bukanlah sesuatu hal yang berdosa. Apa yang membuatnya menjadi berdosa? Dengarkan baik-baik. Yang menjadikan hal itu menjadi berdosa adalah waktu manusia, waktu kita semuanya hanya peka dengan kebutuhan-kebutuhan jasmani atau material itu, tetapi kita tidak pernah peka terhadap kebutuhan rohani kita. Catat dengan baik-baik. Kalau bangkrut secara finansial, kita langsung panik, aduh aku rugi, aduh aku nggak cuan. Tapi kalau tidak pernah sadar bahwa dirinya telah mengalami kebangkrutan rohani. Kalau bangkrut rohani santai-santai aja. Selama cuan masih masuk, supaya toko masih mendatangkan keuntungan, aman. Tidak merasa kalau bangkrut secara rohani, dia panik. Ya, panik kalau kita nunggu, aku sudah usia berapa ya, aku seharusnya membangun hubungan dengan seseorang ya. Aku harus bangun ini, panik. Tetapi membangun hubungan sama Tuhan yang terbengkalai tidak pernah panik. Ya, tidak pernah beribadah di dalam komunitas kudusnya bersama dengan orang-orang tebusan yang lain, tidak pernah panik. Tidak ikut komsel, tidak ikut melayani, tidak pernah panik. Tetapi kalau aduh aku butuh nih seseorang untuk aku nikahi, untuk aku menghabiskan waktu bersama dengan orang ini, panik. Iya kan? Parenting. Kita mau anak kita itu pintar, punya moral yang bagus, akhlak yang bagus, akhlak yang baik. Kita ajar dia. Setuju ya orang tua, parent? Kita ajar. Tapi bagian kita sebagai anak Allah, kita tidak pernah tahu bagian apa yang Bapa mau ajar kepada kita. Kita tidak pernah tahu, kita tidak pernah panik. Kita cuma membuat energi kita bersemangat ketika kita mau ajar anak kita. Kasih les yang terbaik, kasih mainan yang terbaik, yang sehat, makanan yang sehat. Semua kita kasih. Tapi waktu kita memandang diri kita sebagai anak Allah, kita tidak tahu hal yang terbaik yang Bapa mau kerjakan dalam diri kita. Anak kita tahu. Wah kita bersemangat, tapi untuk hal kita sebagai anak Allah, kita tidak pernah panik. Kalau lapar aja kita langsung gelisah. Makan apa ya habis ini ya? Lapar aku, lapar. Kita panik. Ya gelisah kita, kalau tidak makan kita gelisah. Tetapi kalau lapar di dalam hal rohani kita tidak pernah panik. Papa no wes lah. Ya, kita tidak punya kepekaan tentang lapar rohani. Saya tutup dengan ini. Alam rohani seperti tidak eksis di dalam diri orang-orang seperti itu. Yang ada hanya alam material, alam yang kelihatan saja. Ini yang ditegur sama Yesus. Ini yang membuat iman mereka goncang dan tersinggung. Mereka bukan tidak mengerti perkataan Yesus. Mereka hanya tersinggung perkataan Tuhan Yesus. Perkataanmu ini keras Tuhan.
Aku enggak suka. Semoga ini menyinggung saudara-saudara dan saya. Karena kita mengikuti Yesus yang sejati, bukan Yesus orang Argentina. Ya. Dan ini ada ayat yang saya perlu jelasin. Lanjut ayatnya. Lalu Yesus, nah ini penting ya. Dan bagaimanakah, ini lanjutannya setelah 6:1 Yesus ngomongin. Dan bagaimanakah jika kamu melihat anak manusia ke tempat di mana ia sebelum berada. Tiba-tiba kayak banting setir Tuhan Yesus. Banting setir tiba-tiba. Ngomongin tentang bagaimana Yesus kembali ke surga. Padahal ini kan belum terjadi. Ya, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, memerintah lagi dalam keadaannya sebelum dia turun. Iya kan? Maksudnya dalam keadaannya di kekekalan bersama Bapa. Ya, Allah Tritunggal bersama Bapa dan Roh Kudus. Apa sih kok tiba-tiba kayak banting setir? Nah, saudara, jangan tafsir ayat ini bahwa Tuhan Yesus hanya nunggu nanti ketika aku nanti kembali, bukan. Ketika nanti aku menjadi raja, ya di kekekalan, kamu nunggu aja untuk itu. Bagaimana nanti aku menyatakan diri, bukan. Nah ini bicara tentang apa sih? Ini bicara tentang kenaikan Tuhan Yesus. Konteksnya jelas, nanti sudah baca satu pasal. Bicara tentang kenaikan Yesus. Tidak dapat dipisahkan dengan turunnya Yesus ke dunia ini. Saudara tidak akan pernah bisa mengenai naiknya Tuhan Yesus ke surga, pemerintahan Yesus di surga, di dunia yang luar biasa, dunia ini akan diperbarui, ya. Yesus akan duduk di tahtanya selama-lamanya dan sekarang sudah duduk di tahtanya. Saudara tidak akan pernah memaknai itu tanpa saudara memaknai apa makna Tuhan Yesus turun ke bumi. Dia yang naik, Yesus yang naik adalah Yesus yang telah turun. Dia jadi roti hidup. Ini bicara roti yang telah turun dari surga. Saudara tidak akan pernah memahami pemerintahan Yesus di surga sebelum saudara memahami makna bagaimana Yesus turun sebagai roti hidup di muka bumi. Kita tidak dapat memaknai kenaikannya jika kita tidak memahami makna turunnya Kristus. Itu yang Tuhan Yesus mau sampaikan kepada murid-muridnya. Kalau kamu aja tersinggung dengan apa yang aku katakan tentang roti hidup sebagaimana aku telah diutus Bapa, itu artinya kamu menolak inkarnasiku. Sang firman menjadi manusia. Kamu, ya itu kurang lebih kayak gitu ya. Kamu tidak akan pernah memahami bagaimana aku nanti kembali kepada Bapa, memerintah bersama-sama. Kamu tidak akan pernah memahami. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang hal-hal yang di atas. Bicara tentang kebaikan-kebaikan yang sifatnya vertikal. Sedangkan kita sibuk dengan hal-hal yang sifatnya horizontal. Earthly things, bukan above things. Kolose 3 ayat 1-2, katakan apa? Lanjut. Kolose 3 ayat 1-2, lanjut. Next. Macet. Kolose 3 ayat 1-2 dikatakan, karena itu apabila kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah hal-hal yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah hal-hal yang di atas, bukan yang di bumi. Iya kan? Dikatakan, bukan Musa yang memberi kamu roti dari surga, melainkan Bapakku. Ini adalah kebaikan yang dari atas. Dan roti yang sekarang yang turun ini lebih baik dari mana yang pernah dimakan oleh nenek moyangmu. Musa sudah tidak ada lagi. Musa sudah ada hidup lagi. Tetapi aku hidup selama-lamanya memerintah. Itu yang mau dikatakan sama Yesus. Bukan hanya hal-hal di dalam hal kebaikan. Tetapi juga di dalam hal-hal kesulitan dan kekecewaan. Kita harus mampu melihat Yesus yang duduk di tahta, memerintah, berdaulat di atas kita semuanya. Itu yang mau Yesus sampaikan. Bukan hanya yang baik, kalau baik baru kita menengadah ke langit, mengucap syukur. Wah, puji Tuhan, hari ini promosi, luar biasa Tuhan, tokoku rame. Wah, dia mengucap syukur, dia melihat ke vertikal. Tapi begitu hal-hal yang buruk terjadi, ya, tidak pernah lihat ke atas. Dan pernah melihat kebaikan-kebaikan vertikal, di mana Yesus berada, di mana Yesus bertahta. Contohnya, ada enggak? Contohnya di Alkitab, 10 orang kusta. 10-10-nya balik menghadap ke Yesus? Tidak, cuma 1.
Yang lainnya sibuk dengan hal-hal horizontal. Wih, aku harus minta tok apa itu? Dari imam besar bahwa aku ini sudah tahir. Yang lainnya, aku harus WA orang-orang, aku sembuh, foto. Weh, ini lihat nih kulitku sudah sembuh, foto. Aku tak pulang ya. Kita cuma hal yang horizontal, kita senang. Tapi nah, cuma satu yang kembali mengucap syukur. Bersujud di hadapan Tuhan. Saudara termasuk golongan mana? 9 orang atau 1 orang? Ketika berkat dicurahkan kepada hidup saudara, mujizat terjadi dalam kehidupan saudara, kita sibuk, ini luar biasa. Tapi tidak pernah ke atas. Begitu juga, kalau saudara tidak pernah mengucap syukur dalam hal-hal yang baik, saudara akan sulit bersyukur dalam hal-hal yang jelek. Ya, contohnya Ayub. Ayub waktu dia menderita, ia tidak cari orang yang membuat dia menderita. Mana itu orang Kasdimnya? Aku mau cari yang ngerampok aku. Enggak. Apa? Dia meratap di hadapan Tuhan. Kekecewaan Ayub adalah kekecewaan yang dia ungkapkan di hadapan Tuhan. Dia bawa ke vertikal. Karena dia tahu dia berdaulat, dia bertahta. Dia yang duduk di atas tahta. Kenapa? Dia percaya dia memerintah. Orang-orang yang tidak percaya kedaulatan Tuhan tidak bisa memandang kebaikan yang ada di atas, yang Tuhan, di mana Tuhan bertata. Adalah orang-orang yang tidak pernah melibatkan Tuhan di dalam semua situasi, baik sukacita maupun dalam duka citanya. Kalau kita duka cita, siapa yang pertama kali kita cari? Ada 20 alternatif pertama yang akan kita cari. Tuhan yang ke-21. Begitu 20-nya gagal, oh Tuhan, ini cara yang ke-21. Aku menghadap Engkau, semuanya gagal. Tolong aku Tuhan. Rajin ke gereja, ya kan? Mulai rajin persekutuan, mulai rajin komsel, mulai baca Alkitab. Karena 20 alternatif yang lain gagal. Ini satu-satunya cara, aku pakai alternatif yang ke-21. Atau kita langsung lari ke medsos, kita meratap di medsos. Aku mengalami ini. Kita nangis di medsos, kita ngelapor di medsos, kita curhat di medsos, tapi kita tidak pernah meratap di hadapan Tuhan. Kita tidak pernah melihat kebaikan-kebaikan vertikal di mana Yesus bertahta di sana. Kita lari ke media sosial, kita berharap perhatian orang, tapi tidak pernah kita meratap. Kita tidak pernah berduka, kita tidak pernah embrace kedukaan kita di hadapan Tuhan. Itu yang dimaksud Tuhan. Gimana kamu nanti kalau aku ada di atas, kalau aku naik, kalau aku sudah menyelesaikan misinya. Kamu tidak akan memaknai apa-apa. Ngerti saudara maksudnya? Ini perkataan ini perlu dielaborasi terus nih. Lanjut. Pemahaman kita tentang Kristus adalah Raja memerintah. Tidak akan pernah melampaui pemahaman yang benar tentang Yesus sebagai Juru Selamat. Karena tanpa Yesus mati menggantikan kita, maka kita akan berhadapan dengan pribadi Raja yang adil. Nanti ketika kita berhadapan dengan Yesus sebagai Raja, dia datang sebagai Raja dan Hakim, bukan Juru Selamat lagi. Waktu dia datang pertama, dia datang sebagai Juru Selamat, menggantikan posisi saudara. Tapi waktu dia datang kedua, dia akan datang sebagai Raja dan Hakim. Bagi orang yang tidak percaya, mlebu neraka. Bagi yang percaya kepadanya, ikutlah bersama sukacitaku. Kalau kita tidak punya konsep ini, saudara akan bingung nanti. Dia telah turun, dia menggantikan posisi saudara. Supaya waktu nanti saudara berhadapan dengan dia sebagai Raja dan Hakim. Ini milikku, ini aku sudah tebus, masuk ke dalam kebahagiaanku. Jika mereka tidak percaya kepada perkataan-perkataannya, bagaimana mereka dapat bertahan di hadapannya ketika ia kembali ke posisi kemuliaannya yang kekal. Ketika sejarah dunia ini selesai, ketika kita nanti akan berhadapan dengan Raja Yesus sebagai Hakim, apa yang saudara bisa bertanggung jawab? Kenapa coba? Aku sudah melayani Tuhan, aku sudah kasih sumbang gereja loh Tuhan. Tak berguna itu di hadapan Raja kita, karena dia akan menghakimi kita. Tapi puji syukur, dia bukan cuma sekedar hakim, dia telah menyelamatkan kita. Dia menggantikan posisi kita. Rohlah yang memberi hidup, daging sama sekali tidak berguna. Ini perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah roh yang hidup. Apa nih artinya saudara?
Kayaknya waktunya udah cukup. Kecuali seperti ini saudara, saya mau sampaikan, tidak apa-apa lah, santai aja. Kecuali seseorang memahami dari perspektif rohani, orang akan terus hidup di alam yang kelihatan, material. Kalau saudara tidak pernah memahami masalah perspektif rohani, saudara akan tetap hidup di dalam hal-hal yang kelihatan. Daging di sini dimengerti sebagai orang yang hanya mengerti hal-hal fisik. Dan hal-hal fisik itu tidak berguna. Tidak ada artinya katanya. Saudara sembuh dari penyakit karena mujizat Tuhan. Kalau saudara cuma berhenti sampai situ, tidak ada gunanya. Daging itu lemah. Daging itu tidak ada bergunanya katanya. Roh lah yang memberi hidup. Kalau saudara cuma berhenti sampai pelayanan, daging kan. Dipuji orang, pelayanan saudara memberkati orang. Saudara cuma sampai berhenti sampai situ. Katanya Tuhan, daging tidak berguna. Roh lah yang memberi hidup. Ia mati dalam keberadaannya. Ya, ia akan mati dalam keberadaannya dengan mengalami hal-hal yang dalam tanda kutip baik. Mengalami berkat Tuhan, kesehatan, tapi mati. Kenapa? Rohnya tidak mengalami sesuatu kehidupan. Perutnya bisa kenyang, ya, tapi mati. Promosi bisa dapat, tapi mati. Karena itu semua daging dan tidak berguna. Masih dalam level daging. Kalau saudara melayani dalam level daging, tidak ada gunanya. Karena roh lah yang memberi hidup. Tanpa Roh Kudus kita hanya melihat dunia yang kelihatan saja. Mereka hanya melihat permasalahan hal-hal yang kelihatan. Kita melihat hal-hal yang kelihatan dan tidak pernah melihat permasalahan dari hal-hal yang tidak kelihatan. Mereka inilah orang-orang yang sebenarnya mati rohaninya. Saudara termasuk golongannya seperti apa? Mati rohaninya. Saudara akan melihat itu dari perspektif yang bisa dilihat. Makna yang kedua adalah gini. Tanpa Roh Kudus yang memberikan pencerahan, yang membawa kita kepada pemahaman rohani, maka apa yang dilakukan Tuhan Yesus di kayu salib, Tuhan Yesus itu mati beneran loh, bukan mati pakai tubuh roh, dia pakai tubuh daging, ada darahnya, perhatikan baik-baik ini. Tanpa Roh Kudus yang memberikan pencerahan kepada kita, kepada pemahaman yang rohani, maka daging Kristus, darah Yesus di kayu salib itu tidak akan berguna. Kurban Kristus di kayu salib itu tidak akan berguna untuk orang yang tidak beriman percaya kepadanya. Itu cuma materi biasa yang mati ditancap di kayu salib, selesai. Yang tidak percaya kepada firman Kristus, yang tidak percaya kepada perkataan-perkataan rohnya yang menghidupkan. Apa yang dilakukan Yesus itu akan menjadi sia-sia. Itu hanya daging aja. Nah, makanya kita ada perjamuan kudus hari ini. Bagaimana kita melihat? Apakah itu cuma sekedar roti dan anggur? Apakah itu cuma sekedar lambang kosong yang cuma kita melambangkan itu, tapi kita sebenarnya tidak memahaminya sebagai peristiwa rohani. Kita cuma melihatnya itu sebagai aktivitas rutinitas agamawi. Dan orang-orang yang seperti ini, kita tidak akan pernah bisa melihat kehidupan rohani yang luar biasa. Ya, aku makan lah pokoknya. Ini kan cuma roti, ini perlambang, aku tahu ini perlambang Yesus, aku tahu. Ya kan? Tapi enggak lah. Sampai situ aja. Dan apa yang dilakukan Yesus menjadi tidak sempurna. Menjadi tidak sempurna. Menjadi tidak berarti. Bagaimana kita memakan tubuh dan darah Yesus? Sebentar lagi kita makan. Mari kita pahami dengan benar. Berikutnya. Terima kasih buat waktunya. Berikutnya. Ditambahin loh. Yang berikutnya adalah, kelompok yang kedua adalah follow Jesus. Yang lanjutnya, lanjut. 67. Nah, bukan yang sebelumnya, sorry. Maka kata Yesus kepada ke-12 muridnya, apakah kamu tidak mau pergi juga? Nah, ini saya harus bertobat di sini. Dulu saya berpikir ini sebuah tantangan atau pengusiran. Ternyata saya salah setelah saya belajar. Buat murid-murid, kamu tidak mau pergi juga? Sekalian aja pergi.
Kayaknya Tuhan Yesus tidak takut kehilangan murid-muridnya, kayaknya Tuhan Yesus tidak butuh orang, tidak butuh murid-murid. Dulu saya berpikir seperti itu. Baru belajar ini. Wah, salah aku ternyata ngajarinnya. Iya. Kamu tidak mau sekalian pergi? Pergi. Itu intonasinya bisa lain loh saudara. Intonasinya kan bisa lain. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Apakah kamu mau makan babi? Itu kalau dirubah intonasinya bisa lain. Apakah kamu mau makan babi? Kan lain kan? Iya kan? Ini juga sama. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Beda. Apakah kamu tidak mau pergi juga? Bisa lain-lain kan? Nah, bahasa Inggrisnya seperti ini. You do not want to live too, do you? Jadi kalau cek di bahasa aslinya tidak ada pengusiran, tidak ada yang sifatnya kamu tidak sekalian tah. Enggak. Di dalam bahasa aslinya justru kalimat itu adalah kalimat yang penuh kasih kepada murid-muridnya yang masih tinggal bahwa kamu enggak akan pergi kan? Karena aku tahu Bapakku telah memilih kamu. Tidak ada seorang pun yang bisa datang kepadaku kalau Bapa tidak menarik dia. Kan gitu ayat sebelumnya kan? Dan kamu dipilih oleh Bapa datang kepadaku. Kamu juga enggak pergi kan? Ya, jawabannya Petrus gimana? Jawaban Petrus. Itu keren saudara. Itu Yesus ngomong dengan kasih. Tapi saya sendiri aja yang berasumsi. Wah kayaknya Yesus ini pahlawan, pemimpin keren ini. Yesus gak butuh pengikut. Kamu gak mau pergi juga? Enggak. Lanjut. Nah ada 3 yang perlu kita pelajari dari perkataan Petrus ini. Jawab Petrus kepadanya, Tuhan kepada siapakah kami akan pergi? Perkataanmu adalah perkataan hidup yang kekal. Dan kami telah percaya dan tahu bahwa engkau adalah yang maha kudus. Yang pertama, nowhere else to go. Nah ada i-nya itu ya. Going ya. Tidak ada tempat lain untuk kami pergi kecuali kepada Tuhan. Gak ada jalan lain, gak ada tempat lain di mana membuat kami bisa damai, sejahtera, sukacita. Itu tidak ada di pada orang tuaku, itu tidak ada di tempat kerjaku, itu tidak ada di sahabatku, itu tidak ada di suamiku, istriku, anakku, hartaku. Gak ada, itu hanya ada di dalam Tuhan. Kemana aku bisa pergi? Ke hartaku? Ke namaku? Tidak ada, hanya Engkau Tuhan. Hanya Engkau yang membuat aku bisa rest. Bukan apa yang bisa aku kumpulkan di dunia ini Tuhan. Gak ada tempat. Waktu di dalam kesulitan. Bisa enggak kita mengatakan nowhere else to go. Gak ada tempat lain di mana aku bisa lari. Yang pertama aku akan lari kepadamu Tuhan. Begitu juga dengan situasi keberkatan. Ya, saya sudah kasih contoh ya. Kemana saudara akan pergi? Sama seperti 9 orang kusta yang sudah disembuhkan atau 1? Saudara akan lari, tidak ada tempat lain. Kalau aku sukses, kalau aku dipromosi hari ini, aku pergi. Pergi kemana? Tidak ada tempat lain. Ke Yesus dulu, ke Tuhan. Nowhere else to go. Yang kedua, eternal life. Yesus menyampaikan bahwa perkataan yang hidup. Yang memberi hidup, perkataan roh yang memberi hidup. Bukan roti yang sementara yang bisa mengenyangkan. Bukan promosi yang sementara yang bisa saudara membuat saudara merasa terhormat. Sementara semuanya. Tetapi perkataan Yesus adalah perkataan hidup yang kekal. Yang membawa saudara kepada kehidupan yang kekal. Mari lihat hidup kita bukan cuma sekedar di area yang terbatas, yang instan ini. Yang kata firman Tuhan muncul seperti uap setelah itu hilang. Promosi saudara bisa hilang, harta saudara bisa hilang dalam sekejap. Kesehatan saudara bisa hilang, tetapi yang tetap untuk selama-lamanya adalah perkataan Yesus yang hidup. Mari arahkan hidup kita, tetap bekerja di dunia ini dengan sungguh-sungguh, dengan excellent, dengan hal yang luar biasa. Tetapi arahkan matamu kepada eternal life. Ini yang disampaikan oleh Tuhan Yesus. Yang ketiga itu adalah Petrus mendapatkan deeper knowledge, pengetahuan yang lebih dalam lagi. Bukan cuma sekedar roti hidup, tapi dia ngomong, engkaulah apa katanya, yang kudus dari Allah. Petrus masuk kepada pengenalan yang lebih dalam tentang Kristus. Petrus bukan hanya menerima Yesus sebagai roti hidup, tetapi sebagai yang kudus dari Allah. Dengan kata lain, Yesus adalah Allah itu sendiri. Deeper knowledge. Jika kita tidak masuk ke dalam pengenalan yang lebih dalam, maka hanya ada satu kemungkinan, kita pasti mundur. Iya. Kalau kita masih pakai pengenalan kita 10 tahun yang lalu, kita pasti mundur.
Tidak ada pilihan lain. Kalau tidak maju, mundur. Tidak ada yang tengah-tengah. Aku mau tetap di sini, jalan di tempat. Di dalam kerajaan Allah tidak ada jalan tempat. Kalau tidak maju, ya mundur. Dan dunia ini sedang menarik Anda untuk mundur. Tidak ada golongan tengah di jalan atau jalan di tempat. Dunia ini akan menarik Anda ke bawah. Orang yang tidak berjalan melampaui speed dunia ini, kecepatan dunia ini, ia pasti turun. Sudah harus lebih cepat dari dunia ini. Belajar di dalam kasih karunia Allah. Dan yang terakhir, lanjut. Tuhan Yesus kasih contoh. Contoh tentang apa? Kegagalan satu murid yang namanya Yudas. Ini bisa jadi monumen buat kita. Peringatan buat kita. Kisah Yudas biarlah menjadi sebuah monumen, peringatan buat kita. Yudas memilih jalannya sendiri dan ia binasa dalam keinginannya. Dia punya bayangan Yesus dengan versinya. Dia menjual gurunya 30 keping perak, seharga budak. 3,5 tahun bersama gurunya, tidak membuat dia bertobat, tetapi sebaliknya mengkhianati gurunya. Di dalam hati kita masih ada Yudas-Yudas. Tapi puji Tuhan, kalau Allah memilih kita, Allah yang akan memperlengkapi kita, Allah yang menuntun tangan kita, dan membawa kita kepada keselamatan yang sempurna. Ia melakukan karena pilihannya yang berdosa. Dia tidak punya kesempatan. Tapi apakah kita orang-orang yang tidak mempunyai kesempatan? Kita punya kesempatan. Kalau hari ini firman Tuhan ini sampai kepada saudara, apa yang harus kita responi? Follow Jesus atau unfollow Jesus? Mari kita kalibrasi hati kita. Tanpa Injil kita tidak mungkin mengikuti Tuhan Yesus. Sudah pasti. Kita seperti domba yang buta sekaligus sesat. Berjalan menurut kita kehendak kita sendiri, nabrak sana, nabrak sini, betul ya? Melalui Injil kita dimampukan mengikuti Tuhan Yesus. Karena bukan kita yang memilih Tuhan Yesus, tetapi Tuhan Yesuslah yang memilih kita. Tanpa Injil kita tidak mungkin setia mengikuti Yesus. Melalui Injil kita melihat bahwa Kristus setia dengan janjinya. Bahkan ketika kita tidak setia. Karena ada perjanjian. Kita aman di dalam Kristus. Bukan karena perbuatan kita. Tetapi karena kesetiaannya. Kalau dia tidak setia, mulai dari dulu kita sudah dibuang. Mulai dari dulu kita jadi seperti Yudas. Tapi dia setia. Yudas bukan menjadi bagian dari keluarga rohani yang benar-benar. Dia cuma numpang di situ. Makanya Tuhan, makanya Yudas nggak selamat. Ya. Nah itu nanti obrolan itu bisa jauh lebih panjang itu ya. Ya. Apa aplikasi rohaninya, aplikasi hatinya pada kita? Lanjut. Kita perlu bertobat dari iman yang salah dalam mengikut Kristus. Dari mengikut Kristus untuk mendapatkan manfaat darinya, kepada mengikut Kristus untuk mendapatkan pribadinya. Kita perlu bertobat dari fokus hidup kita yang salah, dari berpusat kepada hal-hal yang sementara di bumi ini, kepada hal-hal yang kekal yang telah Tuhan sediakan bagi kita melalui kematian dan kebangkitannya. Mari kita menyambut perjamuan kudus. Saya hari ini sengaja taruh di bagian setelah firman Tuhan perjamuan kudus, supaya sekaligus saudara bisa memaknainya dari apa yang sudah disampaikan oleh firman Tuhan hari ini. Yohanes 6, mari saya undang bangkit berdiri Bapak Ibu Saudara. Yohanes 6 ayat 53 saya baca. Bagaimana saudara melihat roti dan anggur ini? Apakah ini hanya hal material untuk mencukupkan hal-hal material saudara? Apakah saudara melihat Yesus sebagai problem solver saudara? Atau melihat Yesus sebagai roti hidup di mana kalau saudara makan dagingnya dan minum darahnya, saudara tidak akan hidup kekal? Ya, coba lihat dulu rotinya. Ini adalah titik kontak kita, titik temu kita dengan kekekalan. Tanpa ini, tanpa perjamuan, tanpa perjanjian ini kita nasibnya seperti Yudas. Karena terus terang dalam hati kita ada Yudas-Yudas. Selalu membalelo, selalu membelot, selalu berkhianat, selalu tidak setia. Tetapi Tuhan setia.
Maka kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Ini gak main-main saudara. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan, dan darahku adalah benar-benar minuman. Saudara yang berpikiran secara material, secara fisik belaka, saudara akan pernah bisa memahami ayat-ayat ini. Saudara akan tetap hidup di dunia material, sedangkan Tuhan mau kita hidup di dunia yang tidak terlihat. Sekalipun kita hidup di dunia yang terlihat ini. Tuhan mau kita punya perspektif di dunia yang tidak terlihat. Meresponi apa yang terjadi di dunia yang tidak terlihat ini dengan perspektif dunia yang tidak terlihat, di mana Allah duduk, di mana Yesus duduk di sebelah kanan Allah Bapa memerintah. Mari kita minta ampun kepada Tuhan. Ampuni kami Tuhan. Kalau kami terlalu banyak berpikir tentang earthly things, hal-hal yang ada di bumi yang terlihat ini, tapi kami gagal memahami tentang above thing, hal-hal yang di atas, di mana Engkau bertata memerintah. Berkati roti yang ada di tangan kami, anggur yang ada di tangan kami, biarlah ini menjadi titik temu, titik kontak kami bersama dengan tubuh dan darah-Mu. Diberkati di dalam nama Yesus. Bukankah roti yang kita angkat tinggi ini ada persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Makan dengan iman, dengan percaya kepada Tuhan. Mari kita angkat cawan yang berisi anggur di atas kepala kita. Bukankah cawan yang berisi anggur ini adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus? Minum dengan yakin, dengan iman dan percaya. Kami percaya ketika Engkau kembali datang sebagai Raja dan Hakim, kami bisa menikmati kebahagiaan bersama dengan Tuhan. Kami bukan menjadi bilangan-bilangan yang akan dibuang dan binasa, tapi kami menjadi bilangan-bilangan yang akan dikumpulkan bersama dengan Engkau. Oleh sebab itu kami bersyukur, semasa kami hidup di dunia ini, kami kuliah, kami sekolah, kami bekerja, kami berkeluarga, kami pacaran, kami melayani, semua kami lakukan dengan mata tertuju kepada kekekalan. Bahwa Engkau adalah roti hidup yang telah turun dari surga. Roti-roti yang lain mungkin memuaskan kami, tapi itu sementara dibandingkan dengan Engkau yang sangat memuaskan kami Tuhan. Biarlah itu menjadi hal yang terdalam dalam hati kami, kerinduan yang terdalam di hati kami hari ini. Kami gak mau unfollow, kami mau tetap follow Jesus. Apapun resiko, apapun tantangannya, kami tetap follow Jesus. Kami tidak mau tukar Yesus dengan roti yang biasa, roti yang buruk, roti yang hanya memberikan kepuasan sementara. Kami mau tetap makan daging-Mu, minum darah-Mu, karena itu benar-benar kehidupan. Makasih Tuhan, kami bersyukur. Dan akhirnya jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan ini. Pulanglah dengan kepuasan, dengan sukacita, karena Dia telah bertahta di atas kerajaan surga. Dia yang telah turun menyelamatkan kita, Dia juga telah naik kepada Bapa, memerintah dunia ini. Dan Dia yang telah naik, Dia juga yang akan turun kembali, memulihkan segala sesuatu. Oleh sebab itu, bangkit, nyatakan terang Allah di dalam kehidupanmu. Pergi, jadikan semua bangsa murid Tuhan. Biarlah garam yang menjadi identitasmu ini dinikmati oleh semua orang. Biarlah lewat kehidupanmu, kampusmu, sekolahmu, keluargamu diberkati. Engkau peka terhadap hal-hal yang rohani daripada hal-hal yang material. Diberkati engkau dimanapun engkau berada.
Diberikan engkau kekuatan, anugerah, engkau bisa melakukan perbuatan-perbuatan yang Tuhan sudah percayakan kepadamu. Yaitu percaya kepada Tuhan Yesus, percaya kepada Bapa yang telah mengutus Yesus. Bertobat dan percaya kepada Tuhan Yesus. Dan bawa orang lain juga datang kepada Tuhan Yesus. Dan berkat ini kami terima hanya di dalam nama Bapa, Tuhan Yesus, dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur, kami berdoa. Haleluya, amin, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara. Puji Tuhan, ntar lagi Desember, 1 bulan lagi selesai November, ada Natal. Jangan lupa tanggal 8 Desember, sore jam 5 sore akan Natal di sini. Jadi 8 Desember, ibadahnya tidak pagi. Kita akan dilayani oleh Undivided dari Jakarta ya, Undivided. Temanya The Son of Man ya. Ya, bagi Bapak Ibu Saudara yang rindu terlibat untuk menabur untuk acara ini, Saudara Bapak Ibu Saudara bisa mentransfernya atau boleh mengambil amplop di belakang. Bapak Ibu Saudara bisa menabur dengan penuh sukacita. Itu saja. Tuhan Yesus memberkati. Selamat hari Minggu, tetap semangat, tetap bersukacita di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Amin.